bertemu lagi dengan saya Meng Silvi. Pada tahun ajaran ini kalian akan belajar fisika selama 1 tahun bersama dengan saya. Untuk semester 1 ini, karena kita tidak memungkinkan belajar di dalam kelas secara tatap muka, akhirnya mau tidak mau kita melaksanakan pembelajaran daring. Harapan saya kalian tetap semangat belajar, semangat berprestasi, dan belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Anak-anakku, Taruna SMA Hang Tuah Lima Sidoarjo, kita tahu bahwa listrik merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Alat elektronik, misalnya laptop, TV, kulkas, AC, lampu, atau bahkan HP kita, pasti memerlukan listrik agar dapat berfungsi dengan baik. Perlu kalian tahu ada 2 jenis aliran listrik. Yang pertama, arus listrik searah atau DC direct current. Yang kedua, arus listrik bolak-balik atau alternating current AC. Kalau kita berbicara listrik arus searah atau DC, biasanya berasal dari baterai yang bisa kita gunakan untuk jam dinding, laptop, ataupun HP kita. Sedangkan untuk listrik arus bolak-balik atau alternating current AC, biasanya kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, listrik rumah kita, atau gampangnya listrik dari PLN juga adalah salah satu jenis dari listrik AC. Pada pertemuan kali ini, kita akan lebih fokus untuk mempelajari tentang listrik arus searah atau listrik DC. Berikut ini merupakan peta konsep yang akan kita pelajari pada materi listrik dinamis. Yang pertama yaitu mengenai arus listrik, intensity, hambatan jenis, dan di situ nanti ada bagaimana cara kita menggunakan alat ukur, hukum Ohm dan hukum Kirchhoff, baik hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Di pembahasan pertama kita yaitu mengenai arus listrik, kita akan membahas tentang bagaimana arah arus listrik dan arah arus elektron. Di sini saya punya rangkaian yang terdiri atas baterai, saklar, ini saklarnya dalam keadaan terbuka ya, kemudian lampu. Ketika saklar ini dalam keadaan tertutup atau tombol on-nya kita nyalakan, maka arus listrik yang ada pada rangkaian akan dapat mengalir sehingga lampu dalam keadaan menyala. Oke, perlu diketahui di baterai, kalau kalian tahu baterai ya, yang bulat ini atau cembung itu adalah kutub positif, kemudian yang cekung adalah kutub negatif. Selanjutnya kita membahas tentang skema. Ketika saklar saya tutup, maka arus listrik itu akan dapat mengalir melalui rangkaian. Nah, arah arus listrik adalah dari kutub positif, silahkan dilihat jalannya titik yang berwarna merah, bergerak dari kutub positif atau potensial tinggi menuju ke kutub negatif atau potensial rendah, itu arah arus listrik. Sedangkan arah elektron adalah kebalikannya, yaitu dari potensial rendah atau kutub negatif menuju ke potensial tinggi atau kutub positif. Jadi diingat-ingat ya, perbedaan antara arah arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sedangkan arah elektron adalah aliran muatan negatif dari potensial rendah ke potensial tinggi. Oke, silakan catat poin penting di buku kalian sehingga dari situ bisa kita simpulkan arus listrik adalah, coba dipikirkan apa kira-kira arus listrik itu? Ya, arus listrik adalah aliran partikel listrik bermuatan positif yang arahnya berlawanan arah dengan arus elektron. Ini adalah definisi tentang arus listrik yang harus kalian ketahui. Ada yang masih bingung? Silahkan kalau ada yang masih bingung, tanyakan di forum, nanti kita bahas bersama-sama.
Oke. Harapan saya, silakan kalian catat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian. Selanjutnya kita akan membelajar tentang kuat arus listrik. Simbolnya I ya. Di sini saya punya rangkaian sederhana sama seperti tadi. Ketika saklar dalam keadaan menyala atau tombol on dinyalakan, maka lampu dalam keadaan menyala. Oke. Di situ sama ada baterai, saklar dan lampu. Kalau kita skemakan di sini dilihat awalnya saklarnya dalam keadaan terbuka. Ketika terbuka otomatis tidak ada aliran arus listrik yang mengalir. Ya, beda ketika nanti saklarnya kita tutup. Di sini kita bersama-sama akan menghitung berapa banyak muatan positif yang melewati titik B dalam 10 sekon. Oke, yang gambar panjang itu adalah tanda kutub positif baterai. Oke, sedangkan yang pendek adalah kutub negatif baterai. Peran sederhananya, saya tekan tombol hijau. Oke, kita hitung selama 10 detik ya. Merah itu 1, 2, 3, 4. Nah, dalam 10 detik 4 kali arus listrik atau warna merah muatan positif itu melewati titik P. Oke, definisi kuat arus listrik adalah baiknya muatan yang mengalir pada penghantar tiap detik. Kalau secara matematis I adalah Q per T. I-nya adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Sedangkan Q adalah muatan, satuannya kolom. T adalah waktu, satuannya sekon. Sehingga dari situ kita punya bahwa 1 ampere itu setara dengan 1 kolom per sekon. Ya, 1 ampere didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 kolom yang mengalir dalam penghantar selama 1 sekon. Dari percobaan yang kita lakukan tadi selama 10 sekon ya, stopwatch-nya tadi kan mulai dari angka 0. Kemudian kita hitung sampai ketika dia mencapai 10 sekon. Dari situ, kalau kita masukkan ke dalam rumus I sama dengan Q per T, saya tanya, Q-nya berapa tadi? Oke, Q-nya sama dengan 4 ya. T-nya adalah 10 sekon. Berarti kalau dituliskan I sama dengan 4 per 10. 4 per 10 itu adalah 0,4 ampere. Oke, ini adalah percobaan sederhana ya untuk mengukur besar kuat arus listrik atau I, intensity. I-nya ketemu 0,4 ampere. Oke, bagaimana paham anak-anak? Kalau ada yang kurang paham silahkan diulang videonya pada bagian yang kalian kurang paham. Contohnya, sebuah akumulator pada kutub-kutub dihubungkan pada terminal lampu. Jika kuat arusnya mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit, berapakah muatan listrik yang telah melewati lampu? Oke, kita tulis yang diketahui apa saja. Yang pertama diketahui I dan T. Oke, ditanyakan besar muatan listrik atau Q ya. Kita tuliskan yang pertama diketahui adalah kuat arus yang mengalir pada lampu 0,5 ampere. Berarti besar I-nya adalah 0,5 ampere. Misalkan kita tulis. Kalau perlu catat ya. Kemudian waktunya selama 2 menit harus dalam sekon. 2 menit itu adalah 120 sekon. Ingat wajib dirubah dalam satuan sekon. Kemudian ditanyakan muatan listrik. Di slide sebelumnya, ada di pembahasan sebelumnya, kita tahu bahwa I itu adalah muatan per satuan waktu. I sama dengan Q per T. Sehingga kalau kita mencari Q adalah I kali T. Saat itu kita masukkan I-nya adalah 0,5 dikali T-nya adalah 120. 0,5 dikalikan dengan 120. Hasilnya berapa? Coba dihitung. Hasilnya adalah 60
kolom. Kolom itu satuan dari muatan listrik ya. Coba, apakah ada yang kurang paham? Kalau memang ada yang kurang paham, silakan bertanya di forum. Setelah sebelumnya tadi kita belajar tentang arus listrik, baik bagaimana sistem alirannya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang syarat arus listrik dapat mengalir. Di antaranya yang pertama yaitu rangkaian tertutup. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa sih burung yang bertengger di tiang listrik tidak tersetrum? Sedangkan kalau misalnya kabelnya putus, ada orang di bawahnya, maka dia akan tersengat listrik. Adakah yang tahu jawabannya? Untuk lebih lengkapnya, silakan diperhatikan materi kita selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas atau menentukan syarat arus listrik dapat mengalir pada suatu rangkaian. Di sini saya punya dua buah keadaan, ada dua buah gambar. Gambar yang pertama yaitu rangkaian terbuka, di mana pada rangkaian terbuka ini saklar pada keadaan terbuka, atau kalau kalian bingung saklar itu apa sih? Biasanya tombol untuk menekan lampu. Nah, kalau rangkaian terbuka berarti dia dalam keadaan off. Karena dalam keadaan off tidak ada arus listrik yang mengalir sehingga lampunya mati. Oke, di bawah ini ada ilustrasinya. Saklarnya dalam keadaan terbuka. Kemudian di situ ada dua buah garis. Panjang dan pendek itu adalah simbol dari baterai. Oke. Di rangkaian tertutup yang kedua, ini tombol saklarnya dalam keadaan on, oke, atau tertutup. Pada rangkaian tertutup, arus listrik akan dapat mengalir. Kenapa? Karena dia punya jalan. Di situ arus listriknya berasal dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif dari baterai, atau kalau di sini itu adalah lingkaran yang berwarna merah, itu adalah arah arus listrik. Oke, mengalir searah dari kutub positif atau potensial tinggi menuju ke kutub negatif atau potensial rendah. Karena dia posisinya tertutup, sehingga lampu akan dapat menyala seperti ilustrasi yang ada pada gambar ini. Oke, adakah yang masih bingung tentang syarat arus listrik yang pertama? Nah, kemudian kita ulas lagi pertanyaannya. Dalam rangkaian apakah arus listrik dapat mengalir? Jawabannya adalah dalam rangkaian tertutup. Selanjutnya tentang aliran arus listrik. Saya punya dua benda potensial tinggi, benda A dan benda B potensial rendah. Coba diperhatikan, benda A punya positif lebih banyak daripada benda B. Ingat di sini arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif atau potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Sedangkan elektron kebalikannya. Dari situ muncul pertanyaan, apakah ketika terjadi aliran muatan listrik dari B ke A, muatan di B habis? Apakah muatan di B habis? Jawabannya adalah tidak. Ya, di situ muatan positifnya nilainya tetap. Oke, pertanyaan kedua, ketika benda A dan B memiliki jumlah dan jenis muatan yang sama, maka kedua benda dapat dikatakan telah memiliki potensial yang bagaimana? Oke, ketika muatannya sama, maka keduanya akan berada pada posisi yang stabil. Dari sini kita tahu bahwa arus listrik dapat mengalir jika ada beda potensial. Umpan baliknya, silakan kalian pikirkan. Dua syarat agar arus listrik dapat mengalir adalah apa saja tadi? Ya, syarat yang pertama adalah harus rangkaian tertutup. Syarat yang kedua yaitu harus ada beda potensial. Dua syarat arus listrik dapat mengalir. Silakan dicatat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian. Buat serapi dan semenarik mungkin agar kalian semangat untuk membaca. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang pernah menggunakan alat ukur listrik. Tahukah kalian apa namanya?
Benar, ada yang namanya avometer. Avometer atau biasanya kita sebut juga sebagai multimeter. Berarti bisa digunakan untuk mengukur kuat arus, tegangan, dan hambatan. Atau ada yang bisa kita gunakan masing-masing. Voltmeter untuk mengukur tegangan, ampermeter untuk mengukur arus, atau ohmmeter untuk mengukur hambatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana sih cara untuk mengukur atau membaca alat ukur tersebut. Ada dua jenis yang perlu kalian ketahui tentang alat ukur listrik. Bisa menggunakan multimeter digital, ada juga menggunakan multimeter analog. Di pembahasan kali ini yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang multimeter analog. Pembahasan pertama kita mengenai alat ukur listrik yaitu tentang pengukuran kuat arus listrik menggunakan ampermeter. Di sini terdapat rangkaian yang sudah dipasangi dengan ampermeter. Kemudian coba dilihat di sini ampermeternya disusun secara seri. Kalau ada yang masih bingung apa sih ampermeter itu? Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik. Pemasangannya dalam rangkaian disusun secara seri atau tidak berjabang. Bisa dilihat di skema ini. Ya, jadi urutannya baterai, saklar, ampermeter, dan lampu. Ini untuk gambar lebih jelasnya. Disusun secara seri. Karena kalau tidak secara seri nanti alat ukurnya rusak. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membaca alat ukur ampermeternya. Seperti biasa pada alat ukur listrik ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama mulai dari yang namanya skala maksimum. Oke, skala maksimum. Apa sih skala maksimum? Skala maksimum ada skala yang paling besar. Di sini ada dua skala, yang atas dan yang bawah. 50 dan 100. Besar skala maksimum tergantung dari alat ukur yang kalian gunakan. Ya. Kemudian, setelah skala maksimum, ada juga yang namanya skala yang ditunjuk. Skala yang ditunjuk oleh jarum. Aturannya begini. Kalau kalian menggunakan skala yang di atas, ya, skala maksimum dan skala yang ditunjuk juga harus yang di atas. Kemudian skala batas ukur, nah, yang dihubungkan dengan kabel warna merah di sini. Oke, yang dihubungkan dengan kutub positif. Bagaimana? Ada yang masih bingung? Ya, itu adalah beberapa bagiannya. Sekarang kita coba menghitung nilai yang terukur atau hasil pengukuran dari kuat arus listrik. Masih ingatkah rumusnya apa? Nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk oleh jarum atau skala yang ditunjuk oleh jarum dibagi dengan skala maksimum. Oke, skala maksimum tadi yang paling besar dikalikan dengan batas ukur. Dari situ kita lihat skala yang ditunjuk, kita menggunakan yang bawah dulu ya. Skala yang ditunjuk adalah 34. Bahkan kalau kurang jelas gambarnya bisa di zoom. 34, kemudian skala maksimumnya adalah 100. Oke, dilihat skala yang ditunjuk kan 34 ya. Di situ ada 20. Berarti sampingnya yang panjang itu 30. Tiap skala kecil itu nilainya 2, berarti 34 nilainya. Per skala maksimumnya 100 kali 1, hasilnya 0,34 ampere. Bagaimana? Mudah kan? Ini kalau kita menggunakan skala yang bawah. Sekarang kita coba menggunakan skala yang atas. Kita tulis hasil pengukuran saya singkat sebagai HP. Di situ skala yang ditunjuk kalau menggunakan skala yang atas berarti di situ 10, berarti 15, ada 2 garis lagi, 16, 17 ya, per 50 skala maksimumnya. Batas ukurnya berapa? Batas ukurnya tetap 1 ampere. Sehingga kalau kita hitung hasilnya sama 0,34 ampere. Oke, bagaimana? Paham anak-anak? Kalau misalnya masih bingung, silakan diulang ya.
Selanjutnya, pengukuran beda potensial menggunakan alat ukur voltmeter. Pemasangan voltmeter ini berbeda dengan ampermeter. Kalau ampermeter disusun secara seri, voltmeter disusun secara paralel seperti pada gambar. Disusun secara paralel. Karena kalau secara seri alat ukurnya nanti akan rusak. Sakelannya akan putus, gitu ya. Cara membacanya sama seperti tadi. Di situ kita punya skala yang ditunjuk, skala maksimum dan batas ukur. Cara membacanya sama. Mungkin bisa kalian coba dulu di buku tulis kalian masing-masing. Berapa hasilnya? Caranya sama ya. Gimana? Skala yang ditunjuk berapa? Skala yang ditunjuk kita menggunakan yang bawah ya, adalah 40 per 100 skala maksimum dikalikan batas ukurnya adalah 1. Sehingga hasil kalian berapa anak? Temunya adalah 40 per 100 kali 1 0,4. Kalau di sini membaca volt atau tegangan, satuannya dalam volt. 0,4 volt itu hasilnya. Bagaimana, ada yang masih bingung? Ini tadi kita membaca hasil pengukuran dengan menggunakan skala yang bawah. Sekarang kalian coba bagaimana jika menggunakan skala yang atas. Harusnya ketika dengan kalian benar, hasilnya akan sama. Semoga cara membaca alat ukur ini bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya yaitu latihan membaca hasil pengukuran. Di sini yang pertama ada alat ukur ampermeter. Silakan dicoba menghitung berapa hasil pengukuran atau nilai yang terukur pada alat ukur tersebut. Rumusnya sama yang digunakan seperti pada slide sebelumnya, yaitu nilai yang terukur sama dengan nilai yang ditunjuk jarum dibagi dengan nilai maksimum dikalikan dengan batas ukur. Itu adalah rumus untuk menentukan hasil pengukuran. Silahkan dicoba. Saya beri waktu selama 60 detik ya. Waktunya 1 menit atau 60 detik. Silahkan dicoba mengerjakan. Saya mulai dari sekarang. Waktunya sudah habis. Oke, kita bahas langsung ya. Nilai yang ditunjuk adalah 50 per skala maksimum 100 kali batas ukur yang warna hijau ini adalah 5, sehingga hasilnya 2,5 ampere. Oke, bagaimana? Apakah hasil pengukuran kalian sama? Jika memang masih kurang tepat, silakan diulangi lagi mulai dari bagian yang kalian kurang paham. Harus banyak latihan, banyak mencoba agar semakin mahir dalam mengerjakan. Oke, ini adalah yang selanjutnya, yaitu untuk mengukur tegangan dengan voltmeter. Caranya sama. Di situ ada skala yang ditunjuk, skala maksimum dan batas ukur. Oke, saya beri waktu 30 detik untuk soal yang ini. Silahkan dicoba. Oke, bagaimana? Sudah ketemu hasilnya? Rumusnya diingat-ingat kembali. Oke, berapa hasil kalian? Langsung kita bahas ya. Nilai yang terukur dilihat di sini. Saya menggunakan skala yang bawah. Skala yang ditunjuk sebesar 70. Skala maksimumnya 100 dikalikan dengan
batas ukur ya dihubungkan dengan kabel merah 1 volt sehingga hasilnya 0,7 volt. Gimana? Sudah benar? Kita mulai materi selanjutnya, yaitu tentang hukum Ohm. Di SMP harusnya kalian sudah pernah mempelajari. Harapan saya kalian coba mengingat-ingat apa sih hukum Ohm itu. Sini percobaan sederhana. Yang pertama yaitu jumlah baterainya 1. Ketika kita rangkai atau kita ukur dengan voltmeter, tandanya di situ voltmeter dirangkai secara paralel atau ada cabang 3 pembagi tegangan. Oke, ketika jumlah baterainya 1, tegangan yang terukur adalah 1,2 volt. Coba diperhatikan. Oke, tegangan yang terukur 1,2 volt. Kemudian setelah itu kita mengukur arus. Kalau arus dirangkai secara seri dengan ampermeter, besar arus yang terukur adalah 0,2 ampere. Sayangnya ketika jumlah baterainya 2, tegangan yang terukur menjadi 2,6 volt, arus yang terukur 0,4 ampere. Dan selanjutnya ketika jumlah baterainya 3, tegangan yang terukur adalah 4 volt, arusnya adalah 0,54 ampere. Ini ketika jumlah baterainya 3. Dari sini kita bisa tahu bahwa semakin banyak jumlah baterainya, maka besar tegangannya juga akan semakin besar. Nah, awalnya dari 1,2 menjadi 2,6, kemudian menjadi 4. Nah, dari tabel data dapat kita ketahui jika beda potensial diperbesar, maka kuat arus listriknya juga turut membesar. Pertanyaan selanjutnya, hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Ya, mohon maaf saya ulangi. Hubungan apa yang didapatkan antara beda potensial dengan kuat arus listrik? Dari sini dilihat ketika tegangannya 1,2, I-nya 0,2. Ketika V-nya 2,6 jadi 0,4. Dari situ kita punya hubungan antara V dengan I. Semakin besar V maka I-nya juga semakin besar, atau V sebanding dengan I. Tegangan sebanding dengan arus. Selanjutnya kita coba untuk membuat grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Oke, grafik hubungan antara beda potensial terhadap kuat arus. Ini tadi data yang kita peroleh dari percobaan sederhana. Kita buat grafiknya. Ketika di situ 1,2, V-nya, I-nya 0,2, V-nya 2,6, I-nya adalah 0,4, ya, sesuai dengan tabel yang ada. Kemudian ketika V-nya 4, maka I-nya 0,54. Dari situ, yang tadi slide sebelumnya kita punya bahwa V itu sebanding dengan I. Ingat rumusnya hukum Ohm Fir. V sama dengan I kali R, di mana V semakin besar, maka I-nya juga semakin besar karena sifatnya sebanding. Ya, kalau secara matematis, V itu adalah I kali R. Silakan dicatat poin-poin penting di buku catatan kalian semenarik dan serapi mungkin agar kalian lebih enak belajarnya. Dimana keterangannya V beda potensial, satuannya volt, I kuat arus listrik, satuannya ampere, R hambatan, satuannya ohm. Tandanya seperti ini, dibacanya ohm. Kayak ketika kalian wahing kan ohm gitu ya. Ingat-ingat, R itu hambatan, satuannya ohm. Lanjutannya grafik hubungan hambatan R. R itu dari kata bahasa Inggris resisten, oke, hambatan, ada kuat arus listrik. Coba diperhatikan bedanya dengan grafik sebelumnya. Nah, datanya begini. Kita buat R-nya bertambah 10. Ingat rumusnya kan ada di Fir, sehingga kalau saya tanya I adalah V per R. Pada tabel ini jika V dibuat tetap, variabel kontrolnya 10 volt. Ketika I-nya atau R-nya 10, maka I V per R, I-nya ketemu 1 ampere. Kemudian rumus yang sama dihasil
diperoleh hasil seperti ini. Kemudian kita buat grafiknya. Untuk hubungan hambatan R terhadap kuat arus listrik, kita peroleh grafik berupa garis lengkung seperti pada gambar yang ditunjukkan. Berbeda dengan grafik kita sebelumnya. Nah, ketika I-nya 10, ketika R-nya 10 ohm, maka arus yang terukur adalah 1 ampere. Kemudian, ketika R-nya 20 ohm, maka I-nya yang terukur adalah 0,5 ampere. Dari sini kita tahu bahwa semakin besar hambatannya, maka kuat arusnya semakin kecil. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa R itu berbanding terbalik dengan besar kuat arus. Ya, R sama dengan V per I. Sehingga kita melakukan percobaan sederhana. Yang pertama, menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Saya punya dua gambar di sini. Gambar yang A dan B. Ada beberapa variabel yang perlu kita tentukan saat melakukan percobaan. Yang pertama di sini variabel manipulasi, yaitu panjang kawat, variabel respon hambatan kawat, variabel kontrol yang diusahakan tetap, yaitu jenis kawat dan luas penampang. Diingat-ingat, variabel manipulasi yang diubah-ubah panjang kawat, variabel respon adalah hasilnya atau hambatan kawatnya, variabel kontrol jenis kawat. Nah, dari percobaan diperoleh bahwa IA kurang dari IB. Arus A ya itu lebih besar daripada arus yang ada di B. Hambatan di A itu kurang dari hambatan di B. RA kurang dari RB. Sedangkan L-nya, panjang kawat A bisa dilihat lebih kecil daripada panjang kawat di B. Semakin panjang kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat itu sebanding dengan panjang kawat. Sehingga bisa dituliskan R itu sebanding dengan L. Ingat-ingat ya, semakin besar atau semakin panjang kawatnya, maka hambatan kawatnya akan semakin besar. Ini adalah faktor pertama yang mempengaruhi besar hambatan listrik. Oke, besar hambatan kawat juga boleh. Percobaan yang kedua, ini berdasarkan jenis kawatnya. Kita punya variabel manipulasinya adalah jenis kawat. Oke, untuk kawat yang A ini menggunakan aluminium, kawat B menggunakan tembaga. Ya, variabel manipulasi yang dirubah-ubah adalah jenis kawat. Kemudian variabel respon yang kita harapkan hasilnya adalah besar hambatan. Kemudian variabel kontrol yang nilainya kita usahakan tetap di situ adalah panjang dan luas penampang kawat. Ingat-ingat variabel percobaan ini ya. Jadi ketika kalian praktik nanti biar lebih gampang keretar. Dari situ diperoleh hasil pada percobaan kedua ini, arus di A itu kurang dari arus di B. Hambatan di A lebih besar dari hambatan di B. Rho di sini adalah hambatan jenis aluminium lebih besar daripada hambatan jenis tembaga. Sehingga bisa kita peroleh kesimpulan bahwa semakin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat semakin besar. Hambatan kawat sebanding dengan hambatan jenis kawat atau R sebanding dengan Rho. Percobaan yang ketiga, kita punya sama ada rangkaian A dan rangkaian B. Cuma yang membedakan di sini dilihat di percobaan A ini luas penampang atau lebar kawat atau kabelnya itu lebih kecil daripada yang ada di percobaan B. Variabel manipulasinya adalah luas penampang kawat yang kita ubah-ubah. Variabel respon sama hambatan kawat. Sedangkan variabel kontrolnya adalah jenis kawat dan panjang kawat. Dari sini diperoleh percobaan atau hasilnya arus di A kurang dari arus di B. Ya, IA kurang dari IB. Kemudian hambatannya yang diperoleh RA lebih besar daripada RB.
Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semakin besar luas penampang kawat, maka hambatan kawat semakin kecil. Hambatan kawat berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Atau kalau secara matematis, R itu sebanding atau berbanding terbalik dengan 1/A. Saya ulangi, R berbanding terbalik dengan A, luas penampang. Oke, bisa dilihat di situ. Silakan catat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian serapi dan semenarik mungkin agar kalian tertarik untuk membacanya. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar hambatan kawat. Selanjutnya, secara matematis, hambatan jenis kawat bisa kita tuliskan bahwa R sama dengan rho L per A. Keterangan R itu adalah hambatan, satuannya ohm, ya, simbolnya seperti itu, jangan lupa. Kemudian L adalah panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat meter persegi, dan rho adalah hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Selanjutnya, pengaruh perubahan suhu terhadap besar hambatan. Rumusnya di sini adalah RT. RT bukan rukun tetangga ya. RT itu adalah hambatan akhir. RT sama dengan R0 kali dalam kurung 1 plus alfa kali delta T. Oke, tulis di buku kalian poin-poin pentingnya serapi dan semenarik mungkin. Oke. Bedanya gini, kalau kita berbicara tentang perubahan suhu, semakin panas suatu kawat penghantar, otomatis partikelnya akan semakin cepat bergerak. Karena partikelnya semakin cepat bergerak, sehingga hambatannya juga akan semakin besar. Karena partikelnya akan saling bertumbukan, sehingga hambatannya semakin besar. Dari sini bisa kita tuliskan keterangan bahwa RT itu adalah hambatan akhir, satuannya ohm. R0 adalah hambatan awal, satuannya ohm juga. Alfa di situ adalah koefisien suhu, satuannya per derajat Celcius. Sedangkan delta T adalah perubahan suhu derajat Celcius. Oke, dari beberapa percobaan bisa kita simpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat adalah, coba diingat-ingat ada apa saja tadi ya. Yang pertama adalah panjang kawat L. Semakin panjang kawat, hambatannya semakin besar. Kemudian yang kedua, kita punya luas penampang kawat A. Kalau ini kebalikannya, semakin besar luas penampang, maka hambatannya akan semakin kecil atau berbanding terbalik R dengan A. Yang ketiga, hambatan jenis kawat rho. Ini bacanya rho. Semakin besar hambatan jenis kawat, maka R resistennya juga akan semakin besar. Yang terakhir yaitu perubahan suhu atau delta T. Semakin besar perubahan suhu, maka hambatan juga akan semakin besar. Ini adalah keempat faktor yang mempengaruhi besar hambatan pada kawat. Silakan catat poin-poin pentingnya di buku catatan kalian. Oke, contoh soal kita lanjutkan. Di sini hitung hambatan listrik beberapa konduktor yang mempunyai panjang 1 meter dan luas penampang 1 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Ditanyakan hambatan jenis konduktor, dinyatakan pada tabel. Oh maaf, tabelnya bukan di bawah ya, tapi di samping. Ada beberapa bahan. Kita tulis rumusnya, R sama dengan rho L per A. Di sini ada beberapa bahan, kita coba menentukan. Mulai dari yang pertama, perak, tembaga, emas, dan alumini. Di situ hambatan jenisnya sudah tertera. Ingat rumusnya R sama dengan rho kali L per A. Dari soal diketahui panjangnya 1 meter, luas penampangnya adalah 1 kali 10 pangkat negatif 5 meter persegi. Satuannya sudah dalam sistem internasional SI. Meter ya, sehingga tidak perlu kita ubah. Tapi bagaimana kalau satuannya bukan dalam meter? Wajib kalian ubah. Ya, kita masukkan ke dalam rumus mulai dari perak. Di situ hambatan jenisnya adalah 1,5 kali 10 pangkat min 8 dimasukkan ke dalam rumus. Berarti R sama dengan 1,5 kali 10 min 8 kali L-nya 1 per A-nya 10,5. Hasilnya 1,5 kali 10 min 3 ohm.
Begitu juga dengan yang tembaga, emas, dan aluminium. Caranya sama. Contoh soal yang kedua, suatu kawat penghantar aluminium pada temperatur 20 derajat Celcius memiliki tahanan 50 ohm. Penghantar tersebut dipanaskan hingga temperaturnya meningkat mencapai 100 derajat Celcius. Berapakah nilai tahanan penghantar ketika temperaturnya mencapai 100 derajat Celcius? Oke, kira-kira apa saja yang diketahui dari soal? Silahkan dituliskan dulu di catatan kalian. Oke, kita menghitung bersama-sama ya. Dari situ kita ketahui bahwa temperatur awalnya T0 itu sama dengan 20 derajat Celcius. Tulis diketahuinya. T0-nya 20 derajat Celcius. Kemudian T1 suhu akhirnya adalah 100 derajat Celcius. Selain itu apa lagi yang diketahui? Adalah besar tahanan R0 50 ohm dan alfanya 0,04 ohm. Di soal tidak diketahui ya, silakan nanti kalian cari di buku paket. Oke, ditanya RT hambatan akhirnya. Langkah pertama kita menghitung selisih temperaturnya relatif. T1 kurangi T0, 100 kurangi 20, 80 derajat Celcius. Langkah kedua menghitung RT, rumusnya ditulis. Kita masukkan angka-angkanya. Ya, dari rumus kita peroleh RT sama dengan 66 ohm. Dicatat ya. Demikian materi yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jika ada yang kurang paham, silakan diputar ulang videonya, atau bisa juga membuka buku, atau mungkin ketika kalian masih bingung, silakan chat di forum agar kita bisa membahasnya bersama. Ada beberapa hal yang poin penting yang kita bahas hari ini. Pertama mengenai kuat arus listrik. Masih ingat kalian bagaimanakah arus listrik mengalir? Ya benar, mulai dari kutub positif menuju ke kutub negatif atau potensial tinggi menuju ke potensial rendah. Sedangkan kemudian yang kedua tentang hambatan listrik. Masih ingat kalian yang mempengaruhi hambatan listrik itu apa saja faktor-faktornya? Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, mulai dari jenis bahan, panjang bahan, luas penampang, dan perubahan suhu. Selain itu, kita tadi juga sudah belajar tentang alat ukur listrik. Ada multimeter analog. Harapan saya, apa yang kita pelajari ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Tetap semangat belajar, stay at home, dan sampai jumpa di